Pandangan teori-teori politik sosialisme. Untuk yang pertama, pandangan teori menurut Karl Marx. Teori sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, dan di dalam semua masyarakat manusia. Tidak hanya di dalam masyarakat nasional, Karl Marx memiliki kontribusi yang besar dalam menyusun teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Sehingga gagasan tersebut disebut Marxisme. Secara garis besar, sumbangan pemikiran Marx tentang sosiologi politik sangat bervariasi dan dapat digolongkan dalam 3 bidang, yaitu umum, khusus, dan metodologi. Untuk yang pertama, teori umum. Karl Marx membahas tentang determinisme ekonomi dan dialektika materialisme, di mana dalam teori ini Marx memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Menurut Marx, ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan saling tergantung, melainkan konflik dan persaingan, di mana konflik material bersumber dari kekuasaan ekonomi yang saling bertentangan. Berdasarkan teorinya, ia mengungkapkan bahwa konflik kelas akan terus ada hingga akhirnya kapitalisme akan dihancurkan dan kelas proletar akan membangun masyarakat tanpa kelas. Untuk yang kedua, teori khusus. Karl Marx membahas mengenai perjuangan kelas dan aliansi. Salah satu teori Karl Marx terhadap perkembangan sosial adalah teori tentang kelas. Marx memiliki pandangan bahwa sejarah umat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurutnya, terdapat 2 kelas sosial berdasarkan kepemilikan serta terhadap alat-alat untuk melakukan produksi ekonomi, yaitu borjuis dan proletar. Selain itu, Karl Marx juga mengembangkan teori alienasi atau keterasingan, di mana kaum proletar pada akhirnya menyadari diri sebagai bagian dari kelompok-kelompok sosial atas dasar ekonomi. Situasi inilah yang kemudian akan memunculkan konflik kelas. Pada dasarnya, hadirnya teori ini merupakan kritik Karl Marx terhadap kaum liberal yang memandang bahwa sistem perekonomian liberal akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, menurut Karl Marx, ekonomi liberal hanya sebuah tempat untuk mengeksploitasi manusia dan menimbulkan adanya perbedaan kelas sosial. Untuk yang ketiga, teori metodologi. Karl Marx membahas mengenai upayanya untuk mengembangkan sosialisme ilmiah, sehingga memberikan standar keilmuan dan metode-metode yang menjadi pendorong bagi ilmuwan berikutnya. Sehingga Marx mengembangkan teori tentang karakterrelakan sejarah atau hal-hal yang secara historis yang tak terelakkan. Marx selalu berusaha memberikan dasar yang kuat pada teori-teorinya dengan jalan menyajikan sejumlah besar pembuktian dan mengujinya dengan cara yang sistematis dan tepat serta teliti. Pandangan teori Antonio Gramsci. Teori hegemoni, salah satu kontribusi paling terkenal dari Antonio Gramsci adalah konsep teori hegemoni. Hegemoni tersendiri adalah istilah yang merujuk pada dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lainnya.
Namun, dalam pandangan Gramsci, hegemoni tidak hanya dicapai melalui penggunaan kekerasan atau penguasaan fisik semata, tetapi juga melalui pengendalian budaya, norma-norma sosial, dan ideologi. Menurut Gramsci, kelompok atau kelas dominan mengamankan hegemoninya dengan mengendalikan dan mempengaruhi institusi-institusi sosial seperti media, pendidikan, agama, dan kelompok intelektual. Mereka menciptakan konsensus dalam masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai pandangan dunia dan ideologi mereka sebagai norma yang diterima secara luas. Dengan cara ini, kepentingan dan nilai-nilai kelompok dominan seolah menjadi kepentingan dan nilai-nilai umum. Adapun kontribusi penting teori hegemoni, untuk yang pertama budaya dan kekuasaan, untuk yang kedua ideologi dan kelas sosial, yang ketiga transformasi sosial, dan yang keempat kritik terhadap determinisme ekonomi. Penerapan teori hegemoni dalam konteks modern, yang pertama media dan propaganda, yang kedua politik identitas, yang ketiga globalisasi dan kekuasaan, untuk yang keempat perubahan sosial. Adapun kritik dan keterbatasan teori hegemoni, yang pertama kesederhanaan dalam konsep budaya, yang kedua kurangnya fokus pada dimensi ekonomi, untuk yang ketiga pentingnya konflik dan kekerasan. Terima kasih.